Pernah ada yang lihat nggak episode negara yang bukan Indonesia, artinya negara itu dipastikan bukan negara Muslim, ya. Indonesia juga bukan negara Islam, tapi negara Muslim iya, karena kita banyak Muslimnya. Ada satu negara yang bukan negara Muslim, dipimpin oleh satu presiden yang sudah almarhum, baru saja almarhum, digantikan oleh wakilnya yang pernah jadi tukang semir sepatu. Ada yang mulai tahu siapa negara itu? Apa negara itu? Ada peristiwa di mana pekerja tambangnya terjebak di bawah di dasar bumi. Pernah ada yang mengingat presidennya siapa namanya? Negaranya apa namanya? Venezuela. Chavez. Ya. Chavez itu Hafiz. Hugo Chavez. Indonesia yang katanya negara Muslim, perilakunya memang seperti kita kalau makan. Kita kan Muslim toh, Muslimah kan, makan gimana? Nggak berdoa, nyari ikan asin. Mana nih ikan asinnya? Gitu. Tidak menyebut nama Allah. Tidak menyebut nama Allah. Kita kalau makan, yang main mata, bukan hati. Yang main mata nih. Mana kerupuk yang nggak ada? Selalu dicari yang tidak ada, betul? Segitunya negara kafir, katakanlah begitu. Kita tidak tahu jelas agamanya apa, tapi hebat sekali. Apa yang dilakukan ketika bencana? Presidennya Chavez, negaranya Venezuela, begitu mau memulai proses pencarian live di TV, begini bunyinya. Sebelum kita memulai pencarian, kita berdoa dulu. Oh, hebat sekali. Seperti itukah penanggulangan banjir dan bencana di Indonesia? Sepertinya tidak. Mikirnya langsung solusi, bukan memikirkan yang ngasih solusi. Nyarinya langsung jawaban, bukan mencari yang ngasih soal. Kalau nyarinya solusi mungkin ketemu, tapi yang punya solusi nggak redo, akhirnya dikasih PR lagi, PR terus. Nah, saya tadi sedikit mukaddimah pakai handphone, maaf bukan berarti saya menghina saudara-saudara yang handphonenya jelek. Bisa jadi itu karena nasib kan, parah. Nggak, saya mau ngajarin gitu loh, kenapa sih handphonenya jelek? Yakin karena belum minta. Apa iya ada orang iseng begitu? Ya Allah, saya pengen minta handphone yang iPhone itu loh, gitu. Yang Samsung itu loh, yang S3 tuh kayak orang-orang bagus biar bisa moto cekrek gitu. Sedangkan minta buat moto enak aja boleh, apalagi doanya kayak saya tadi, minta buat dakwah, minta buat ngaji, minta buat kerja, minta buat nuntut ilmu, minta buat dibagi-bagiin kepada yang lain, ya tambah boleh lagi, Pak. Sudah ada ya? Semuanya sudah? Yang megang iPhone, iPad, Samsung, Android. Tarmizi, Sani, CS, ayo dibuka. Coba masuk ke Play Store. Masuk ke Play Store, App Store, kemudian klik Pusat Kajian Hadis. Pusat Kajian Hadis. Hadisnya biasa pakai S. Indonesia nih. Hadis, Pusat Kajian Hadis. Sudah? Klik. Kemudian install. Masuk surga. Bisa? Install. Masuk surga. Udah ada yang bisa? Siapa yang bisa?
Udah ada yang berhasil? Bisa Mbak? Udah berhasil? Masuk surga. Ya, ini program terbaru kita, PPPA dan Pusat Kajian Hadis. Alhamdulillah sudah selesai mendigitalkan Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu cuman oleh Kiai Lutfi dinamain, dijudulin Masuk Surga. Ya. Sudah ada yang berhasil menginstal? Masa nggak ada? Ada, bisa. Sudah bisa. Sudah bisa dibuka? Udah. Memang yang kredit ada halangan biasanya. Jangan biasain ya, apa-apa gesek-gesek atau kredit dulu. Kayak nggak punya Allah aja. Ya. Allah itu nggak butuh duit kok. Nggak perlu ente minta sama Allah tuh ngasih duit itu loh. Kalaupun saudara ngasih duit kan bukan ke Allah toh, tapi ke orang susah, orang miskin, betul nggak? Panti jompo, anak-anak yatim, dakwah Quran, bukan buat Allah. Allah nggak nerima duit kita karena Dia maha kaya. Dan sekarang yang bisa buka kita jajal dikit, ya. Masuk sekarang ke Masuk Surga. Ada muncul ikonnya ya, Masuk Surga, muncul, oke. Terus masuk ke misalkan perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah, kemudian klik lagi memulai. Coba bisa bener bisa ente? Masih proses download. Oke. Ya nanti enak nih tinggal klik aja. Ya tinggal lihat-lihat saja. Yang tidak berhasil sekarang nggak apa-apa. Nanti jajal di rumah, masuk ke Play Store atau App Store, kemudian download Masuk Surga, ya, Masuk Surga dari Pusat Kajian Hadis. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, pernah dengar nggak? Ketika orang baru terbersit saja niat, baru terbersit niat nih, pengen jual motor begitu, tiba-tiba motornya ada yang nawar. Pernah nggak kejadian seperti itu? Baru nawa itu nih, baru saya pengen jual motor nih gitu. Baru ngomong sama istrinya, saya pengen jual motor. Tiba-tiba ada tamu datang lalu bilang, motor kamu dijual ya? Gitu. Atau Anda belum nyari kerjaan, baru terbersit niat mau nyari kerja gitu. Tiba-tiba sudah ada penawaran kerja. Nah kalau kita belajar Riyadhus Shalihin, kita akan ketemu tuh hadis yang bunyinya, ya, saya bacain sedikit. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Jadi kalau seorang hamba Allah mencintai sunnah-sunnah Rasulnya, mencintai sunnah-sunnah Nabinya, dia senang duha, senang baca Quran, senang zikir, senang wirid, senang sholat-sholat sunnah, senang puasa, senang berderma, berbagi, bersedekah, senang minggirin duri, mungut sampah, senang tersenyum sama orang. Setiap hari dia sempetin datang ke pintu pasar, cuman buat nyenyumin orang yang masuk dan keluar. Saya pernah loh begitu, pengen dapat pahala banyak. Saya pengennya praktek gitu kan. Senyummu buat saudaramu adalah ibadah. Ya udah, saya tungguin aja pasar. Ini beneran. Sekedar kemudian menyapa mereka-mereka yang masuk pasar. Saya ajarkan kepada mereka yang masuk pasar. Jadi begitu masuk pasar, Assalamualaikum, dan senyum. Dia juga senyum dengan keprihatinannya gitu kan. Ini ada orang senyum gitu di
depan pintu pasar. Senyum juga dengan segala prihatinannya, tapi kan tetap senyum. Kan nggak penting dia senyum sama saya apa tidak, yang penting adalah saya senyum sama dia. Betul nggak? Hadisnya adalah bukan siapa yang dapat senyuman, tapi siapa yang bersenyum, yang tersenyum sama saudaranya. Li akhika shadaqatun, sedekah. Saya praktek seperti itu. Sampai-sampai pernah kan ada CD saya yang terdahulu, bila mana belum punya anak, nggak punya duit buat sedekah ke tetangga kanan, tetangga kiri, gampang. Datang aja ke semua tetangga, 7 kanan, 7 kiri, ketok pintunya di waktu subuh. Assalamualaikum. Begitu pintu tetangga terbuka, langsung senyum. Terus pamit, assalamualaikum. Pindah ke tetangga yang sebelah, ketok lagi. Assalamualaikum. Buka lagi pintu. Terus 7 kanan 7 kiri. Insya Allah. Insya Allah tetangga pada ngomongin tuh. Rasulullah tuh dicintai gitu. Sampai Allah memuji dia. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Aku nanti akan mencintai dia. Jadi harus demen, getol sama yang namanya duha. Efeknya ya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya. Keren gitu. Jadi telinganya kita ini nanti jadi telinganya Allah. Pokoknya informasi nyampe aja ke dia, yang baik-baik tentu saja. Ada orang bisnis tuh ya kok nggak ada habisnya gitu loh. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nyampe aja tuh berita kepada dia, karena kupingnya udah bukan kuping dia lagi. Ada orang jual rumah, itu nyampe tuh frekuensinya frekuensi khusus, karena energinya adalah energi Allah, satelitnya satelit Allah, nyampe ke telinga dia, ceng gitu. Dan dia nggak ngerti. Dia bisa jadi nggak sadar. Hingga ketika kemudian ada orang butuh rumah, informasi ini pun nyampe kepada dia. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Allah juga akan jadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Allah juga akan jadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Allah juga akan jadi kakinya. Tadi saya bilang, dia baru ngobrol sama istrinya. Ya udah kita jual motor saja lah bu. Itu kan obrolan di kamar. Tapi karena mulutnya mulut Allah, frekuensinya frekuensi Allah. Ini langsung beng 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 beng, nyampe ke tetangga yang lagi butuh motor. Nggak tahu gimana, itu tetangga jalan kepada dia. Kamu jual motor ya? Bingung lah si orang ini. Loh, tahu dari mana? Kayaknya ada yang bilangin saya gitu loh. Situ lagi mau jual motor. Oh, saya baru ngomong sama istri saya, dia lupa, dia cinta sholat malam. Jangankan diomongin, mah kita jual motor ya, itu kan diomongin. Jangan, baru terbesit hati nih. Makan durian enak nih, ada di meja. Serius ini. Kita pengen ketemu si fulan.
Kemana kabarnya, lama banget ya nggak ketemu dia ya. Tiba-tiba SMS, panjang umur. Ente lupa, ente tuh dalam keadaan wudhu, habis sholat duha. Frekuensinya nyampe, Allah gerakkan dia SMS itu. Bayangkan kalau saudara tidak punya telinganya Allah, tidak punya kakinya Allah, tidak punya tangannya Allah, tidak punya lisannya Allah, tidak punya matanya Allah, kita akan berjalan dalam kegelapan. Udah depan mata bisa nggak kelihatan, depan mata nggak kelihatan. Udah di depan pintu bisa nggak masuk. Kenapa? Justru Allah halangin. Jadi mesti cinta tuh, sama yang namanya baca Quran mesti cinta, sama yang namanya ya ngaji mesti cinta, yang namanya sholat sunnah mesti cinta. Saya nggak mau datang terlambat, saya harus sholat zuhur 11:30. Orang bilang, woi belum masuk lah sholat zuhur. Ya tapi saya pengen sunnah wudhu. Kayaknya enak gitu habis wudhu, kemudian sholat sunnah syukur wudhu. Kan orang kalau habis wudhu suka dilap tuh ya. Jangan dilap, karena sampai tetesan terakhir itulah ampunan bakal di. Nah, kalau pengen tetap basah ada caranya. Pakai anduk basah bos. Netes terus itu. Saya pengen mendengar azan dan menjawab langsung, karena itulah panggilan Allah. Konon Hasan Al-Banna, dan ini dipraktekkan di Darul Quran. Hasan Al-Banna seorang mujahid, mujaddid juga di Mesir. Ketika azan berkumandang, Hasan Al-Banna berdiri. Allahu Akbar, Allah, berdiri. Berdiri. Orang bingung, ya Syekh, ngapain nanti berdiri? Ini Allah yang lagi memanggilku. Allah lagi ngobrol denganku. Allah lagi bicara samaku. Kalau kita gimana? Termasuk aneh. Azan-azan, bebean. Itu aneh tuh kita. Doain mudah-mudahan insaf. Bayangin Allah lagi memuji dirinya. Masa pujian itu tidak didengar oleh kita. Allah memakai lisan muadzinnya, memuji dirinya, tapi kita nggak dengar, kan bahaya juga tuh. Kalau bisa memang begitu Allahu Akbar, stop semuanya. Nanti liatin saya ya, saya pas azan begitu nggak? Mudah-mudahan udah tobat. Hasan Al-Banna begitu tuh, dia berdiri. Kenapa? Karena dia tahu Allah lagi ngobrol dengan dia. Jadi datangnya tuh sebelum zuhur. Istilah orang tua mah begini ya. Orang tua tuh duit pada nggak punya, pada nggak ada, tapi mau nembok bisa. Mau mager ada, mau ngawinin punya, nggak teriak kanan, teriak kiri gitu. Yang nggak punya duit tapi giliran anak mau berangkat ke Yaman, ya tahu-tahu ada aja gitu. Memang nggak punya duit, tapi berita nggak punya duit itu didengar sama adiknya yang beda kota. Lalu adiknya datang nanya, ponakan jadi itu berangkat ke UI, jadi udah beres semuanya? Belum. Tinggal berapa? Ya tinggal semua. Oh, nggak ada duitnya sih. Oh ya udah beres. Omnya datang, padahal dia nggak kelihatan kesana kemari, cuman ke Allah doang begini. Ya Allah, anak saya pengen kuliah, nggak punya duit, tapi frekuensinya kuntu sam'ahu, kuntu basarahu. Keren, cakep. Aku yang jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya. Nabi Musa lihat tangannya tangan Allah. Coba kita jajal-jajal ke tepi Ancol, ketok-ketok tuh laut, nggak terbelah. Kata tukang kelapa, jangan laut dulu pak, ini kelapa dulu.
Tangan-tangan kita. Kalau Nabi Musa tangan-tangan Allah, begitu dia ketok ceng kun fayakun, laut terbelah. Tangannya tangan siapa? Tangan Allah. Nabi siapa yang pernah mukul malaikat Israel? Ayo. Nabi siapa, Mil? Siapa yang berani sama malaikat Israel? Salah tuh. Nih, Masya Allah nih. Israel tuh sampai ngadu ke Allah. Israel tuh kapok. Beneran. Dia balik ngadu ke Allah. Lalu dia bilang sama Allah, lima arsaltani li abdin la yuridul mauta. Ya Allah, kenapa engkau kirim aku kepada hambamu yang gak mau mati? Oh, tuh Allah juga sampai, aduh ini Musa ini bener-bener. Itu Nabi Musa tuh. Tangannya tangan Allah, mukul orang mati. Iya bener. Nggak tanggung-tanggung sekarang yang dipukul malaikat maut. Coba ente begitu besok. Begitu malaikat maut datang, gua tampol loh. Ente ditampol duluan kali. Falamma ja'ahu saqahu. Wah, hebat tuh Musa. Falamma ja'ahu saqahu. Ketika kemudian malaikat maut datang, saqahu, dipukul sama Musa. Ini malaikat nggak pernah dipukul, sekali dipukul kaget. Emang juga manusia tuh ya, kalau nggak kena musibah, nggak kena ujian, dia bakal kaget. Makanya dari kecil tuh anak jatuh, biarin jatuh.